Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pertemuan terakhir di topik kan yang kemarin apalagi orang yang mata lebih anak yang berintang baik, kita mulai dengan ini adalah beberapa masalah-masalah yang ditemukan oleh pasien terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan imuneri dan genital tract. Dan genital tract semuanya di sini adalah prostat sebenarnya. Tapi kalau di itu disebut patologi itu urinary tract itu juga bukan. Kalau yang email itu tersendiri, kasihan ya. Email itu di bawahnya kok bisa atau di salah satu beberapa keluhannya, misalnya kita seperti darah pada urin, kita luan-luan yang sementara ini adalah esophageal atau gejala ini muncul. Karena kalau di Suriah biasanya ada pada urin atau bisa juga karena pada sendiri. Macam basah. Kita masuk ke ureter, bladder dan ureter. Jadi mulai dari pelvis tinja, ureter, lalu pergi uretra, itu dilatih oleh etika transisional. Itu yang kalau kamu itu transisional itu kecuali uretra di bagian tengah, itu akan dilatih oleh glukosa dan dilatih tapi tidak berplastik. Ini itu saja yang mudah. Jadi secara klinis terdapat gangguan yang bisa menyebabkan kelainan mental, bisa infeksi peradangan atau juga tumor. Ya. Contoh kalau ureter itu kan letaknya di retroperitoneal ya. Ada tumor-tumor di retroperitoneal atau ada keadaan-keadaan proses juga kita menyebabkan sumbatan pada ureter. Kemudian ketika ureter secara anatomi masih tadi ambul, kita akan dekat dengan arteri iliaka eksternal. Jadi kalau pada panggul wanita arteri ini letaknya dekat dengan arteri uterina. Jadi kalau misalnya objek yang kurang praktek dalam membedah, kadang-kadang bisa cedera operasi biologi. Itu saja nanti kalau komplikasi atau operasi diangkat. Jadi jangan sampai. Jadi kalau ada yang mau jadi estrogen, ya banyak-banyak berarti ya. Tahu tentang anatomi gimana sih arteri uterina atau ureter itu kan ureter yang kena salah satunya
Yang yang sudah pernah saya bilang pasien pertama, dilihat dari anatomi bagian kami wanita dengan kandung kehidupan kita itu penyebaran itu bisa bahkan dari anus juga dari saluran tersebut ya. Contohnya bila pada wanita yang parubaya tua banget, saya suka apalagi sebetulnya banyak anak orang steril turun rahimnya. Jika turun rahimnya, dia itu akan menarik dasar kandung kemih. Niun terus, terusnya turun, gitu ya. Ditarik kandung kemihnya ke bawah, menonjol sehingga kandung kemihnya menonjol ke vagina. Menyebabkan kadang-kadang yang sangat kalau pasien itu kencingnya nggak kuat, nggak ada terus menerus. Kalau pada pasien-pasien wanita, nah, kalau pada laki-laki yang sudah tua, itu hubungannya dengan apa? Jadi tak kesimpulan seminaris yang hubungannya dekat dengan si kandung kemih. Kalau ada keserang pusat, nah bisa menunjukkan gangguan pada kandung kemih. Nah itu prinsip sebagian tak tentang hari. Kemudian masuk kita ke layanan komunitas dan adolescent. Kalau komunitas itu contohnya mereka memang dari lahir sudah pendek. Karena pendek sering menyebabkan terjadinya risiko naik lagi ke ureter dan balik ke sobek. Lama-lama itu akan menyebabkan naik ke atas sampai tidak. Jadi kan kandung kemih kita kontraksi kan, naik ke atas sampai. Kalau lama-lama itu bisa menyebabkan ginjalnya mengalami dan kalau infeksinya yang parah. Kemudian ada komunitas hidroureter. Di ureternya memang ada dilatasi, ada kayak varises ya, karena efek dari seharusnya sehingga terjadi ada banyak stasis urin di bagian bengkolan-bengkolannya menyebabkan oksigen. Kemudian anomali-anomali yang terkait dengan renal rakus itu adalah struktur vestigial yang nanti letak di antara kandung kemih sampai jadi itu ada hubungan antara kandung kemih ke usus, namanya urat. Nah, itu adalah saluran alami dari kloaka ya. Kemudian kalau pas lahir di rakus ini seharusnya hilang obliterasi kita. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang konsisten ada jika masih ada retention seluruh di usus tadi bahkan adanya saluran dari kandung kemih ke urin. Saya bayangkan nanti kalau dia kencing ada di udaranya sehingga ada saluran ya kalau seluruhnya retention. Kadang-kadang ada juga yang parsialin, ada beberapa yang sudah enak, ada yang masih. Jadi kalau dia di tengah bisa menyebabkan susah hidupnya.
Kalau yang paten sebetulnya ini memang kencing ya keluar dari sini selain ke bawah ke atas. Kemudian atau bisa ini yang ini enggak ada, ini masih ada, ini sudah obliterate, sudah hilang gitu ya. Pek di sini. Atau yang seperti ini di tengah-tengah orang tahu di sini. Kayak di vertikal jadi menggunakan. Nah kalau yang ini kan ini menyebabkan kemudian ada tersentuhan pengosongan jadi nggak bagus ya. Kalau yang ini nggak salah, ada hubungan dengan dua dengan C. Tapi kalau yang D dengan A itu, yang D dengan C itu kali mengganggunya di bidang kosmetik kali ya, panjang pun. Kalau misalnya ada tidak dibersihkan modelnya pas-pasan. Kalau ini tidak. Lanjut ke bladder vertikula. Vertikula itu adalah ini ada penunjukan kerusakan kayak kantong gitu ya. Itu bisa bawaan komputer atau di depan. Lokasinya paling banyak ditemukan di atas atau di daerah orifice uretra. Kemudian atau diubah di lokasi urat sekali hilang. Jadi khusus ada ya? Ini kan jadi vertikal kantong gitu ya. Oke, jadi kalau yang bawaan kuliner itu biasanya solider, kantongnya solider pasti. Jadi ini timbul baik karena kelainan lokal dari otot atau peningkatan saluran penis selama kehidupan janin di dalam perut. Nah, kalau yang didapat itu biasanya kantongnya multikol. Itu biasanya berhubungan dengan adanya opsi dari di uretra atau di leher kantong. Bisa karena pada laki-laki biasanya pada benang prostat. Jadi kalau karena ada peningkatan kontraksi otot masuk sama mengosongkan kandung terbuka, kandung itu juga dikosongkan tapi nggak bisa kosong-kosong karena ada irritasi ini. Jika kontraksi itu terus menerus itu menyebabkan dinding dari otot di mucosa itu melebar dan terjadi herniasi di daerah yang lemah. Pada yang ada kalau ada oksigen tadi sebenarnya kan kencingnya keluar tapi kan ada oksigen terus begini kontraksi terus lama-lama yang bagian kan lewat keluar dan itu kantong ini kayak kantong begini. Nah ya kantong harusnya kan satu ya. Kalau secara mikroskopis kita bisa lihat dari pulsa itu yang kantong hanya berupa dari usaha karena sedikit atau tanpa otot yang tidak ada di situ. Jadi kalau ada otot dia akan terganti karena dia lemah namanya kendor gitu kan. Kita kayak banget ya di YouTube itu kan ada yang bagian ya
Nah, kemudian biasanya direvisi oleh harusnya epidem yang transisional. Jadi kalau ada inflamasi, ya ingat kalau epitel yang paling kuat itu epitel fungsinya proteksi. Jadi kalau ada inflamasi dia harus ya. Nah, kemudian karena akibat adanya kantong tadi, maka akan terjadi stasis ini. Jika ada stasis terjadi ini bukan komplikasinya pasti populasi tidak akan menyebabkan perkembangan menjadi namanya adalah infeksi. Nah tadi infeksi sembuh pokoknya jadi apa nggak baiknya maka metaplasia tadi yang konsol jadi samping nah ini gambarnya ya. Selain dari itu ternyata ada yang juga misalkan adanya stoma dan kira-kira yang jadi rahim kalau di paru namanya kalau di paru itu mana besar jadi organ kita bisa tersendiri atau bisa juga agak banyak dan berhubungan dengan Indonesia itu memang kalau kan itu orang sih aku banyak akan sampai ke paru-paru itu bisa wanita itu ketika mens dia akan balik darah. Nah kalau yang ini itu tergantung. Jadi kalau kompusnya di serosa bisa sama darah hanya di luar. Jadi tidak ada keluar. Tapi kalau dia pas di bawah mukosa, pas di topik akan sana akan kelihatan warna air yang warna biru kemerahan. Dan itu agak susah membedakan dengan tumor intraokular. Nah, pada saat keluarnya adalah ini wanita selalu menstruasi juga ada koma dan kelenjar endometri juga di depan lain tadi sudah mengalami shedding sama seperti yang ada di uterus juga mengalami proses menstrual cycle karena hormon tadi dia targetnya adalah stoma dan pas dia hormonnya ini dari stoma dan yang bisa menyebabkan hematom ini kalau si fokusnya itu ada di serosan. Lanjut kita ke informasi pada ureter itu jarang. Sebagian besar hampir 100% itu selalu terjadi akibat teritis, kadang atau akibat di bawah fisik yang merupakan hasil perpanjangan das atau infeksi yang bawah. Ada yang primer cuma di ureter. Nah, dia biasanya infeksinya ringan. Ini kalau infeksinya utama jalan ke sistemik. Sistemik adalah informasi pada ketika urinaria. Artinya appendix semua tanpa itu sama ya, sama kayak puspa
Radangan tunggal arthritis dan arthritis. Jadi biasanya sisis ini lebih sering terjadi pada wanita. Alright. Bagian dari tubuh infeksi paling banyaknya karena dan paling banyak kontaminasi dari feses. Paling banyak pada wanita karena pendeknya usia, kemudian letaknya dan kontaminasi juga trauma mekanis selama berhubungan seksual yang menyebabkan cervitus kanker menderita tadi ya. Kalau pada pria biasanya karena obstruksi prostat menyebabkan secara gejalanya paling ada terkait frekuensi, disuri, dan ini yang organisme anemi pada itu lewat hematogen yang lainnya. Juga karena parasit yang buruk parasit daging dan ada nama khusus tersebut pada eksosis itu bukan jadi kandung kemihnya itu warna merah dan ada perdarahan yang banyak. Dan kalau pada karena kausa radiasi gamma itu atau kanker kan berbeda tapi banyak itu tidak ada mana. Dan juga karena agen toksik kami sama. Lalu juga bisa ada karena penyakit ada mikroskopisnya kita dapatkan di darah dan aku bisa kronik itu kalau aku itu cara gambaran kasat matanya warna merah, bengkak, ada banyak perdarahan, dan bisa ada eksploitasi dari mikroskopisnya kita bisa lihat purgal kadang akut profil ya bercampur dengan limfosit dan enzim dan kalau yang kronis kotanya biasanya lebih tenang marahnya sih tapi eksistennya menebal kemudian permukaan dalam itu agak bergerung-gerung dengan permukaan saatnya normalnya permukaan kandung kemih itu ya ini agak gerung berkayak kesat gitu karena itu tadi ada inflamasi ada perbaikan apa inflamasi dan tanya kemudian ya akibat itu kemudian ada fibrosis juga kan maka distribusikan kemihnya akan menyebabkan kapasitas turun lebih kecil. Ya mikroskopisnya bisa dilakukan observasi yang dengan menggunakan jaringan radangnya radang kronis, kemudian ada juga baik kabar dari
Aku sedikit ya, di gambarnya terusnya merah kayak marah gitu. Sementara yang ini di bawah samping itu gambar mikroskopisnya, jadi detailnya detail transisikalnya, terus banyak-banyak. Dan ini yang ditunjukkan itu adalah kumpulan dari secara kecil, kecil, ya, ada varian-variannya, varian tapi ada eksudat atau efisiensi, yaitu ditambah dengan bau yang karena sini gas gas jadi ada bau tertentu. Lanjut ke kronik situs. Jadi kalau kronik situs gambarnya seperti ini tadi bilang seharusnya kan ini tapi dia bergerudul ke rata dan tidak semarah si aku agak tenang agak merah. Jadi gambarnya kita bisa lihat ada infiltrasi dari mononuklear. Mononuklear itu terdiri dari musik dan plasma. Musik itu mononuklear. Dan ada fibrosis juga temukan di dalam variannya. Contoh yang di mikroskopis ada dari si pulsanya saking hiperplasianya pasti tubuh gitu ya. Ada varian lainnya dari gambaran. Yang tadi pulsanya itu tak isinan, tapi nggak merah. Dan di bawah menurutnya ada folikel limfoid di bawah epitel trans di folikular. Ini biasanya ini terjadi pada infeksi yang kronis, kemudian juga pada orang-orang yang dapat terapi dari infeksi. Terapi ini diberikan pasien yang sudah urothelial karsinoma inside. Ini terbahas di pembahasan. Ini ada terapi untuk karsinoma itu pakai ini biasanya ada ini contoh dari schizophreniasis. Jadi ada ova, ada telur di telur cacing, itu juga tertutup. Di sini buli-buli. Nah, ini contoh dari hemoragis karena toksin tadi alias pestilus juga bisa atau inevatif. Jadi di pembuatannya ada tubuh darah di dalamnya. Kalau pas di mikroskopisnya ini ya darah di darahan. Yang kitanya erosi kemudian jadi ini adalah saya namanya hemoragik. Yang ini namanya eosinophilic disease karena alergi. Karena alergi. Jadi ada banyak. Nah ini kan cantik ya eosinofilnya nampak. Tahu nggak eosinofil yang mana? Eosinofil merah plasmanya intinya berbentuk
merahnya merah terang itu eosinophil, ciri susu. Kalau banyak eosinophil di situ layer vitaminnya kan banyak eosinophil. Sebelah ini, nah kan tahu ya ini apa ya? Apa? Itu pembentukan granuloma ini. Ini granuloma, ini granuloma, ini terus ini apa? Included giant cell Langhans. Siapa yang punya? ABC. Ini sudah gambar. Ini karena atau pada pasien-pasien yang tadi datang diberi CCD untuk terapi karsinoma infektif. Ada gambar. Lihat TBC ini khas ya, mau di manapun, mau di kelenjar getah benih, di kelenjar atau di paru-paru, di gambaran itu. Kemudian ada terus ada kembali lanjut ke uretritis, seperti peradangan pada uretra. Saat menentukan bisa yang menentukan itu ada PN, ada profil di situ, ada absen, ada itu biasanya disebabkan oleh Listeria goniorae karena ada berakhir terus berlanjut terus. Yang satu dua vokal biasanya sebab terbanyak adalah ya sama paling banyak kan dari ascending ya. Jadi nanti kita ke uretral carousel. Uretral carousel ini adalah inflamatori yang ada di hiatus uretra biasanya pada wanita tua. Dalam prosesnya seperti masa solid sekitar 1 sampai 2 cm. Warna pink atau kemerahan keluar ke hiatus uretra. Biasanya masanya itu udah rapuh gitu, ya itu rapuh. Dan mencari kata-kata itu rapuh dan biasanya ada usaha. Sebenarnya ada gambaran yang gak hitam putih, tapi kalau gambaran hitam putih saya takutnya kamu terbayang-bayang. Jadi gambarnya itu ya. Jadi di muara hiatus uretra eksternal itu ada massa. Mudah copot, tapi mudah berdarah. Jadi gambaran mikroskopisnya seperti milik biogenik granuloma. Biogenik granuloma pernah nggak mengerti? Tak pernah. Jadi lupa video pernah ngajarin blog ini juga karena kamu udah ngomong. Jadi gambarnya ini epitel dari kuda atau yang mengalami metaplasia spontan. Awalnya ada jaringan granulasi, kemudian kasih darah atau kemudian ada infiltrasi. Lanjut ke kalkuli. Ada pertanyaan sampai sini? Ada?
Jadi kita ke batu sama seperti virus. Batu mana saja paling umum itu paling banyak itu tidak bisa. Satu lagi tempat yang paling banyak kan. Nah, gambaran itu kita manifestasi misalnya kalau bisa infeksi saluran yang berkurang di atas sudah diobati ulang lagi datang. Kenapa ya? Curiga lebih baik. Saya jangan adalah artinya disingkirkan hanya dengan lagi. Bukan karena antibiotiknya ya tidak paten. Pikirkan soal kemudian penyebab paling penting terjadinya batu adalah peningkatan konsentrasi dari komponen batu yang kadarnya lebih banyak dibandingkan kelarutannya atau terjadi supersaturasi. Jadi lebih awalnya itu rentan, lebih kental. Itu banyak penyebab terpenting. Selain itu juga bisa disebabkan oleh volume urin yang rendah, karena itu juga menyebabkan jadinya supersaturasi. Nah, jadi faktor-faktornya selain karena peningkatan konsentrasi kadar yang terlalu tersebut, kemudian juga bisa karena perubahan pH urin rendah. pH urin yang rendah itu menyebabkan beberapa kandungan urin itu tidak jadi larut dalam air seperti asam urat. Satu kalau pH-nya di bawah 5,5 dia nggak bisa larut. Kemudian bisa juga karena penurunan volume urin atau adanya bakteri yang menyebabkan ada sesuatu atau juga karena adanya defisiensi dari faktor inhibitor pembentukan batu atau faktor inhibitor pembentukan batu itu pirofosfat, difosfonat, nitrat, glukosaminobuta, fosfolipid dan jadi kalau protein kadarnya rendah, batu mudah terjadi. Ada beberapa ini yang menyebabkan pertumbuhan batu. Batu itu diklasifikasikan berdasarkan komposisinya. Ada 4 ya, kalsium fosfat, sulfit, batu asam urat, sama batu. Kamu belajar lagi? Tutorial kemarin. Batu ya. Jadi kalau paling banyak itu adalah kalsium oksal. Paling banyak. Jadi dia itu berhubungan dengan hiperkalsemi dan hiperkalsium. Hiperkalsemi berarti kalsium di darah, hiperkalsium tak ada kalsium di urin. Ya. Itu bisa kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami paradoksem atau pasien-pasien lupus disease atau pada pasien-pasien sarkoidosis. Nah, itu terjadi hiperkalsemi. Sekitar 55% itu yang mengalami hiperkalsium yang ada kalsium di urin. Itu bisa ada tanpa hiperkalsium. Bisa di darahnya enggak tinggi, di urinnya tinggi. 50%. Itu karena adanya gangguan intrinsik resorpsi dari tubulus ginjal.
resepsi kalsium atau idiopatik hiperkalsium pada fungsi paradoks dan yang di kandungan di darahnya normal, tidak, tapi urinnya tinggi. Saatnya terjadi. Nah, sedangkan sebanyak 20% batu kalsium oksalat itu berhubungan dengan peningkatan sekresi asam urat dengan atau tanpa hiperkalsium. Kemudian mekanisme pembentukan batunya biasanya melibatkan nuklasi kalsium oksalat secara akurat di saluran kolektif. Biasanya kalsium oksalat batu kalsium ciri khasnya di radiologi adalah radiopak putih apa gelap. Nah, kemudian batu kedua adalah sulfit ini lebih dikenal dengan stakol. Stakol itu seperti tanduk rusa, dan memang dia paling banyak ditemukan di pelvis. Nah, pelvis itu kan biasanya dari kalsium kalimayan. Dia bercabang begini, kayak tanduk rusa, stakol. Nah, sulfit ini terbentuk sebagian besar setelah bakteri memecahnya proteus dan stabilis. Sehingga bakteri ini memecah urea menjadi urin basah yang dihasilkan menyebabkan penetapan garam amonia fosfat. Karena ada penetapan inilah batu. Kemudian batu asam urat. Batu asam urat terbentuk paling banyak pada pasien-pasien yang mengalami kepada placebo atau pada pasien-pasien yang mengalami kanker. Pada leukemia, orang yang kanker itu kan komponennya khususnya tidak ada leukemia. Tetapi ada beberapa orang yang batu urat, tetapi tidak hipertensi dan tidak pula dijumpai asam urat di urinnya, tapi dia punya batu urat. Kenapa? Kita setelah disebut pada pasien-pasien ini tidak punya pH urin yang, jadi walaupun dia tidak hipertensi dan pas diperiksa urinnya tidak ada asam urat, dia punya kena batu urat di saluran urin. Dilihat pH urinnya, itu pH urinnya bawah 5,5. Jadi asam urat kalau di bawah 5,5. Jatuh asam urat itu biasanya mengenai sama seperti yang kita. Kemudian batu sistem pada orang-orang yang defek genetik dan ini berhubungan dengan apa? Ada pertanyaan lagi kali kedua. Oh, bisa dilihat ada banyak murid dari yang kamu bisa lihat, perhatikan ada belakangnya strip 3, strip 2, strip 1, strip 0 ya. Ini ada artinya. Ini berlaku ke dunia WHO. Jadi kalau 0 ini artinya dia jimat. Kalau 3 itu ganas belakang. Kalau 2 tuh super itu
intermediate. Ya, masih di satu itu kosan. Mana yang kita satu dan dua itu intermediate. Ini faktor resiko dari kanker kandung kemih itu salah satunya adalah merokok. Jadi penelitian merokok itu menyebabkan peluang 2 sampai 6 kali dibandingkan yang tidak merokok. Jadi kamu merokok, kamu tidak merokok, kamu peluangnya mendapatkan kanker kandung kemih 2 sampai 6 kali lebih tinggi daripada yang tidak. Jadi kalau yang merokok sekarang berminat merokok, dan cewek carilah cowok yang tidak merokok, tinggalkan cowok tadi atau betul dia bakar uang terus bunuh dirinya sendiri. Jangan gitu, jangan hanya saja sendiri ya. Kalau kamu tidak sudah kasih karena cowok tidak ada jadi kalau bilang akan meninggalkan itu gitu ya. Jadi berurusan dengan rokok. Kemudian resiko ini akan semakin meningkat kalau berhubungan dengan lamanya merokok. Pada mereka-mereka yang historinya bukan dari 6 tahun itu bisa resikonya menjadi lebih tinggi lagi. Selain lamanya paparan, juga intensitas jumlah rokok per hari keulang. Jadi selain lama, beda yang rokok, beda yang rokok 1 hari 1 batang sehari dan yang 30 batang sehari. Resiko ini sama untuk cewek dan cowok. Bahkan ada beberapa ini yang menyebutkan bahwa risikonya lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Pada level eksposur sama, kalau dipaparkan yang sama, intensitas dan lamanya versi cewek cowok, maka cewek lebih besar. Saya benar tindakan ada 2 prekursor masih invasi protein semua, sama yang invasi dari paling banyak adalah hybrid, kemudian karsinoma ini. Ada 2 prekursor lesinya, lalu invasi papila tumor yang hybrid dan karsinoma. Prognosis yang berperan dalam neoplasma ini adalah grading berdasarkan mikroskopik detection. Jadi ini yang papiloma, ini nah ini yang karsinoma inside itu, jadi hanya sebatas pada mukosa, bukan kepada yang mengalami displasia. Mau disertik juga kayak gini nanti di esofagus juga ada
Dari juga ada itu kalau belum menginvasi membran basalis. Jadi membran basalis tak kami masih utuh. Nah, kalau sudah begini kan nggak utuh lagi, invasif nanti. Ini juga invasif. Jadi karsinoma in situ atau GC itu ada gambaran sel-sel malignya, tapi masih berbatas pada mukosa membran basalisnya masih tetap. Jadi biasanya ini kalau tanpa treatment maupun sampai 70% tidak akan invasif turun ke bawah, jadi menembus membran basalis. Ini contoh mikroskop. Ini yang sudah melalui displasi ya, urotelium yang normal. Maka ada sel payung di atasnya ya. Ini nggak kenapa lagi sel payung, ini ada sel papan. Lalu ini ada mitosis. Jadi seluruh ketebalan itu sudah aneh, tapi masih membran basalisnya masih bagus. Ini gambar mitosis juga, tapi mitosis yang tipikal dibagi dua masih mitosis yang tipikal. Itu yang contoh precursor lesion yang karsinoma. Nah ini yang precursor lesion yang non-invasif papillary. Di gambarannya bisa dari A sampai D. Yang paling banyak menyebabkan menjadi invasif atau infiltratif urotelial karsinoma yang D, high grade. Ini dari A, B, C, D. A itu papilloma, D itu papillary urotelial neoplasm PNLP, kemudian low grade papillary urotelial. Ini high grade papillary urotelial berdasarkan selnya, ini sel bentuknya. Jadi kalau sudah dilihat sel yang ini, sel yang ini dan itu kayak urotel normal kan, masih rapi. Nah, sementara kalau yang ini dan ini berbeda. Risiko untuk rekurrensinya tergantung dari ukuran tumornya. Semakin besar maka ukuran tumornya, makin besar risiko timbul kembali. Dan stadium gradingnya, grading tadi yang berdasarkan misalnya grading atau grade dan lokality banyaknya tumornya tumbuh. Kalau solid dari satu tempat maka pasti tak mudah. Tapi kalau ternyata ada di sana, itu dia enggak. Kemudian mitotic index, apakah ada displasia atau ada cis di tempatnya. Gambaran prosesnya, ya, tumor ini berarti multifokal. Itu yang gambar lain dari terapinya ya diangkat dengan transfusi. Follow up-nya dengan regular ya beberapa tahun sekali. Karena masih jarang. Ini tahun pertama tahun sekali jadi 3 tahun. Nah ini yang untuk treatment dengan BCG hasil dari itu untuk karsinoma isep.
Jadi ini basicanya itu disebutkan di sini. Oke, kita lanjut ke infiltratif urotelial carcinoma. Ini yang invasif. Jadi kalau kita ngomongin masih yang rektor-rektornya dengan yang papilano. Nah ini yang berarti urotelial carcinoma atau nama lainnya transitional cell. Jadi pengertiannya definisinya adalah tumor celia yang melebihi dan besar kita. Jadi tingkat keparahan, tanda dan gejala berarti urotelial carcinoma itu tergantung dari luasnya tumor, lokasi tumor. Paling banyak itu gejalanya adalah hematom tanpa ada rasa nyeri. Paling banyak. Jadi dia cuma urinnya aja keluarnya ada. Nah, buang air kecil akan jadi sakit kalau pada tumor yang besar. Dan kalau sudah berlanjut lama. Kenapa? Pada tumor-tumor yang besar itu bahkan kapasitas di tumornya memenuhi seluruh itu. Jadi urinnya tambah dikit lagi isinya, ya. Maka akan ada gejala lain frekuensi pasiennya jadi pas karena yaitu uri-urinya terisi dengan tumor yang urinya cuma sering kencing tapi nggak puas. Ada kemudian kalau tumornya lokasinya di leher juga bisa menyebabkan simptom infeksi ya dan tumor yang ada di orifice tapi kan tumornya nutup gitu ya, aliran urin dari ginjal akan terhambat lama naik ke atas jadi itu nefrosis. Kemudian kalau kasus-kasus lanjut itu bisa terjadi penurunan berat badan atau bisa juga nyeri pada tulang itu kan adanya kemungkinan metastasis. Makroskopisnya bisa pakai bisa saya bisa soliter bisa vertikal dan mukosa yang lain bisa normal. Ini gambar. Jadi medan tumornya itu timbul ke arah ten. Tapi yang bagian ke dindingnya juga invasi timbul nanti ini invasi. Ini gambaran di tumornya itu menyebabkan obstruksi lateral dari G-flaternya di sini sehingga terjadi hidromesis. Ini gambar mikroskopisnya dengan diferensiasi yang ada yang squamous. Kenapa ini disebut squamous? Karena ada keratin. Sel tumornya menghasilkan keratin. Kemudian si squamous. Makanya urotelial carcinoma dengan dosis squamous. Kalau yang ini bentuknya kayak tubulan. Makanya disebut urotelial carcinoma dengan yang ini diferensiasi belum berat, tetapi ada khusus
Jadi makanya dia ada musim-musim. Ini bisa diferensiasi glandular juga. Nah ini mikropapillary varian mikropapillary, dia berbentuk papil-papil yang network varian, sarang-sarang kecil. Ini uroteliumnya sarang-sarang. Ini diferensial diagnosisnya dengan spor Brunner-Ness membatasi. Jadi kalau prognosis itu tergantung dari kalau umurnya multiple, ukurannya lebih dari 3 cm, terus ada karsinoma isi bersamaan itu merupakan faktor resiko tambah. Kemudian kalau tumornya menginfiltrasi melebihi garis mukosa, maka biasanya tumor itu perkembangan yang lebih cepat. Kalau perluasan tumor sampai ke luar kandung ini terus ada bangku ureter, kemudian ada metastasis ke peritoneum, ada perkembangan, nah itu saya fokusnya. Terapinya tergantung dari usia. Jadi yang dipertimbangkan adalah luasnya tadinya dan very microscopic, kemudian apakah ada karsinoma kalau ada apa aja kan yang itu akan berkembang lagi total stek diangkat sih. Kalau yang kecil localized maka cukup dengan interaksi tingkat motor dan kita tidak fisikanya masih ada, bentuknya masih ada. Awasi dulu apa. Nah ini yang ICG tadi yang kontroversial tapi masih dipakai. Ada pertanyaan di sini? Ada, kita masuk ke organ terakhir. Prostat itu letaknya di mengelilingi dari leher kandung dan uretra. Ini dia ya, ini kandung kemih, uretra ke bawah kan ini keliling. Beratnya yang normalnya sekitar 3. Ini uretra pas prostatika. Lobusnya ada 4, dan warnanya juga zona perifer kayak jantung di zona perifer, zona sentral, zona transisi. Prostat itu organ paling oleh dua lapisan sel. Nah, dia menghasilkan prostat spesifik, kemudian juga menghasilkan asid dan sekresi prostat itu sebagian besar dari cairan mani.
Nah ini gambar normal dari kanker prostat. Ya, jadi selnya sel basal ini ada dua, ini sel kolunar. Ada dua lapisan sel. Ini yang basal, orangnya kolunar. Nah, ini menghasilkan ini. Apa ini kemarin? Kuis kemarin. Radangan. Ini sebagian besar penjabatan ada radangan. Ada yang sangat kenal, main. Inilah yang berhubungan dengan IPA. Bakterinya apa yang banyak? Biasanya karena retrograde. Jadi dari bawah. Ini paling banyaknya boleh. Manifestasinya adalah pada saat T dan beberapa prostat. Karena ada beberapa pol atas ya, aku pegang. Dan ada istilah kurang batuk. Nah ini biasanya karena infeksi TBC itu bakteri dari kurang. Nah ini kadang-kadang oleh ini kita salah juga diduga itu adalah dan itu karena dia memang baik dalam kanker, dia bernodul-nodul tetapi ini gambar sepertinya ini sebenarnya ini limfosit yang terkadang semua. Tapi biasanya yang kalau diperiksa pun biasanya dia ada bakteri, tapi memang bisa megang sampai. Gambaran lain selain dari jadi dia kalau dari gambar PSA-nya lanjut ke yang ketiga buat naik di pihak ini sering kita temukan pada laki-laki usia 50 tahun. Kelainan bisa dibilang degeneratif karena berhubungan dengan usia. Setiap 20% laki-laki kena BPH pada semakin tinggi 60-70%. Usia umum bisa 90%. Penyakitnya laki-laki. Tapi bukan dosis prematur, dia tidak akan sama. Kalau udah BPH ya udah. Caranya supaya nggak kena BPH, keras. Jadi dia berhubungan dengan androgen. Pada pasien, pada orang-orang laki-laki dan sebagainya, dia tidak akan tahu. Lakukan seperti ini. Kalau drama itu, saya yakin pasien itu nggak akan kena BPH. Karena dia nggak semuanya pakai. Ini androgen atau mekanismenya karena apa? Ini gambarnya. Jadi gambarnya seperti prospeknya bernodul-nodul nih.
Ada nodulnya kan? Nah ini yang di apa? Tempat ureter tengah uretra. Kalau dia nodulnya nyempit kan uretranya jadi di kandung tubuhnya besar kan menyebabkan obstruksi pada kandung tubuh sehingga terjadi urin yang sisa. Sehingga gambaran apa gejala klinisnya itu ada sisa dari lokal. Nah, penyebab yang pastinya masih tidak tahu, tapi ini pasti ada apa itu, terutama hidrosis DHT. Hidrosis DHT ini mediator utama penyembuhan dengan cara meningkatkan kapasitas sel lemah dan menghambat kematian sel. Dia terlibat dalam patogenosis baik berplastik maupun pada DHT. Dari mana dia? Dia dari testosteron yang bersirkulasi dan berubah oleh enzim alfa reduktase dan sehingga salah satu cara obat untuk PPH ini adalah pakai inhibitor reduktase. Terusnya, kalau tadi normalnya 20 gram, sekarang berberat 60 sampai 100 gram. Lebih double, 3 kali. Ciri khasnya adalah adanya nodul, itu akibat proliferasi dan yang dimulai dari zona transit, sehingga dia akan menekan dan menghasilkan celah seperti kalau line celah ini kalau dipotong melintang itu kelihatan nodul variasi ukuran warna konsisten. Tergantung komponen mana yang lebih banyak berkembang. Kalau komponen kelenjarnya dia kalau ditekan itu lebih. Tapi kalau komponen fibromuskularnya lebih banyak berkembang, maka pas pemisahan dia padat. Pas dibelah itu padat. Kalau yang pada kelenjar yang kita kayak kunci. Kalau fibromuskularnya kayak untuk paling keras. Nah ini mikroskopisnya. Yang sebelah sini kalau komponen kelenjarnya yang lebih dominan berkualitas. Yang sebelah sini kalau fibromuskularnya yang dominan berkualitas. Presentasi klinisnya yaitu kita bisa jumpai adanya selain pembesaran prostat, kita bisa jumpai hipertrofi dari kandung karena tadi ada obstruksi ya. Si kandung tubuhnya kan kerja keras untuk berkontraksi untuk mengosongkan gas tingginya akan bertrofi. Kita bisa menyebabkan infeksi yang berulang-ulang. Tadi yang bilang ada urinary infection, kemudian kesulitan untuk memulai dan menyetop aliran urin. Beberapa bisa menyebabkan retensi. Terapinya kalau
ringan ya pakai inhibitor parentesis. Kalau modulasi sistem ya kita sudah berpikir jadi dari uretra dari penis masuk jadi kalau yang kita terima itu dari orang ya kayak tadi ke prostatik karsinoma. Tadi kan prostat gambarannya penjara-penjara, maka ganasnya adalah adenom. Sama seperti yang pada pada usia tahun androgen. Jadi dia bisa kemudian bisa klasik lokal bisa ke yang area terdekatnya yang ke prostat itu ke seminal ke dasar dari urin pastinya di bawah. Selain faktor androgen tadi, faktor keturunan juga berperan. Kita dari androgen dapatkan datang kalau kita punya ayah yang kena kanker prostat, kita bisa lebih resikonya lebih tinggi. Kerabat tingkat pertama. Kemudian lingkungan juga dia pola makan yang terbatas, makan sosis, makan pizza, makan chicken. Tidak bukan chicken, Kentucky Fried Chicken. Kalau chickennya adalah Kentucky Chicken. Akan saya kata Kentucky Chicken. Tapi McDonald boleh. Please juga. Semakin saya pernah baca, semakin makanan itu banyak diolah, banyak proses yang ditaluinya sehingga makanan di depan kamu semakin hilang nutrisinya dan aneh, walaupun rasanya enak dari sosis kan jadi sosis kan ayam dari dalam mau proses itu apa jadi ini terbukti dengan orang-orang Jepang yang bermigrasi dari Jepang ke Amerika, maka risknya pada orang-orang Jepang yang Amerika dibanding orang Jepang yang ada di Jepang. Kemudian ada juga penyimpangan gizi. Semana gizi TM, saya nggak hafal ini kepanjangannya, dari TM, TRSSS, ITM. Ini sekitar 40 sampai kita bahas pada pasien-pasien. Selain itu juga ada mutasi B1 juga akatis. Gambaran klinisnya sebagian besar kanker prostat tidak terlalu asimptomatik. Apa asimptomatik? Itu apalagi datang rasa lainnya kita di zona perifer. Bagian dari kelenjar ini berubah seperti yang karena dia lama menimbulkan gejala obstruksi urin. Akan mulai terapkan ketika di tengah. Jadi dibandingkan dengan BPH akan cepat langsung menimbulkan gejala dengan uria, hipertensi, nokturia, ya biasanya. Tapi kalau yang kanker itu biasanya dari perifer. Jadi biasanya dia asimptomatik.
Jadi biasanya diduga secara tidak terduga. Pas reseksi untuk BPH, pikir BPH kan rupanya bagian tertinggal, ada something asik. Jadi sebab itu sering kali-kali saya dok mau konsultasi pasien dokter yang BPH berdasarkan ADMCA. Oh, ini karena letaknya di periphery ini. Dan lokasinya di periphery, maka kanker prostat itu diberikan vital untuk melakukan oksiden urea pada tahap bas. Namun kalau lanjut ya sudah, dia bisa menyebar ke vesikus, bisa ke urea, tropostat, bisa ke jaringan sekitarnya, bisa ke kandung kemih, bahkan ke rektum. Nah, metastasisnya bisa ke tulang bahkan. Ini gambarnya, terusnya si Alberta. Jadi nodul yang kekuningan. Ya. Mikroskopisnya karena ada saja polanya ya ada di apa yang merupakan bentuknya kayak kelenjar. Nah, normal kelenjar prostat itu ada dua sel kan, sel basal dan sel kolumnar. Ini kalau sudah penanda dia, apa bedanya dong? Kan yang kelenjar prostat juga ada tubular kan? Ini kan tubular juga. Kayaknya ada single layer. Kalau yang tadi dua layer, pasal kan hanya satu sel. Terus intinya juga besar. Ada pleomorphism. Biasanya yang sel basalnya itu yang enggak ada. Oh ini. Tuh. Bukan yang ini. Ini kan hanya satu lapisan. Misalnya ini satu ini gede. Ini ada yang mengalir. Tidak ada sel basalnya kan? Hilang. Begitu juga yang ini. Sudah tidak ada sel basalnya. Yang di bawah ini neuron. Saraf dari neural location. Spasi perineuron. Itu. Jadi memang kalau saya dapat hasil dari yang pusat, mata tuh harus jaring-jaring. Kalau kita menggradingnya secara histologi dengan Gleason system. Jadi grading dari 1 sampai kamu cukup tahu saja nanti dijumlahkan mana yang paling predominan gambaran mana yang paling apa yang grading yang paling tinggi high agresif. Nah ini jadi ini kalau pola satu ini masih circumscribe, pasif, ekspansif, romantisasinya minimal. Ini kalau makin ke sini makin aneh patung arsitektur plannya juga jadi khusus bergabung makin tidak jelas. Oke, B1 well mungkin mirip sama dengan kelenjar normal. Coba kita lihat apakah ada dua sel lapisannya sama memori. B2 well differentiate. B3 makin begini. B4 makin gak jelas. B5 saya bilang gak bukan lagi. Tapi gak ada di pusat. Makanya terjadi patologi histologi harus sudah lewat.
Harus tahu normalnya histologi. Oh ini enggak. Jadi yang dilaporkan adalah misalnya pada kelenjar itu dominan paling banyak adalah grade 3, grade 3 paling banyak kan potongannya sudah jadi slide itu scanning semua gambaran paling banyaknya adalah yang grade 3 itu. Terus ada bagian di ujung grade 5, maka kita jumlahkan descent score plus 5. Atau misalnya di ujung ada grade 4, tinggi daripada yang dipakai yang secondary grade. Di primary grade ini yang paling banyak, secondary grade itu adalah yang gradingnya tinggi yang ada di tumor tersebut. Nanti di belakang kalau misalnya 3 plus 5 jadi 8, itu adalah jadi itu gradingnya, cara menggrading. Diagnosis kita biasanya kamu dengar pakai PSA itu apa sih? Prostat Specific Antigen. Jadi PSA itu adalah protein yang diproduksi oleh epitel prostat. Fungsinya dalam pencairan, dalam pembuatan air mani, cairan air maninya supaya jangan kental banget. Normalnya dia sangat sedikit terdeteksi dalam cairan. Namun kalau ada inflamasi pasien itu bisa jadi meningkatkan. Nah, kaki-kaki ini yang perlu kamu pegang. Tidak ada ambang batas mana yang menentukan oh ini PSA tinggi selalu hubungannya dengan kanker. Nah, oh ini berarti kanker prostat bukan BPH. Ada hubungan. Kalau ambil range-nya 4 sampai 10 nanogram, itu sekitar 30% pria yang terdeteksi kanker prostat. Namun ada 15% pria yang dites dengan PSA di bawah. Itu akan ada sesuatu. Tidak ada hubungan. Jangan kamu pikir PSA tinggi bukan BPH. Ada juga BPH yang tinggi PSA. Ada juga yang prostatitis yang tinggi BPH. PSA. Jadi memang PSA ini adalah tes minimum untuk screening. Kalau untuk misalnya kamu sudah lagi terapi ini, PSA awal, terapi, terus setelahnya kamu lihat lagi PSA-nya, nah itu boleh. Jadi untuk pemantauan terapi boleh. Tapi kalau untuk screening jangan hanya dengan PSA, enggak percuma. Jadi biasanya kita pakai ini, digital data information. Kemudian PSA dan biopsi dengan jalannya ini. Mendiagnosis kanker prostat dengan metode anti PSA dan trans. Dan contohnya pada pasien pria yang bergejala itu ketiga modalitas itu akan dipakai. Dengan atau tanpa kelainan yang kerabat, biasanya dilakukan pengambilan darah untuk estimasi PSA-nya. Jika kadarnya meningkat, pasien akan ditawarkan harus bantuan. Kalau jika ada CA-nya ada, maka jadi memang exclusion score terus kuas tumornya diperlukan. Kalau enggak ketemu, diskusi lagi sama pasien apakah mengulangi lagi rangkaian biopsi atau dipantau PSA-nya. Jadi PSA untuk memantau kan naik enggak, turun enggak, lahir artinya kayak apa registrasi atau akan gimana. Terapinya opsinya bisa sendiri dari terapi atau dimonitor dari dipantau. Nah, kemudian untuk yang tumor-tumor yang advance
itu dengan ada juga manipulasi hormon untuk mengurangi androgennya, kadar androgen. Pakai androgen reseptor blokade, misalnya vitamin. Hati-hati ada androgen calon bisa dengan farmakoterapi atau dengan subjektif. Jadi si tesis yang daripada pakai blokade testosteron ya selesai ya ada pikiran. Kemudian ini diferensiasinya terakhir ini kenal ini prostatit apa kayak mana nih gambaran kayak mana nih prostatit. Ada pertanyaan ini? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Tidak ada, saya tutup dari pertanyaan. Ya, wassalamualaikum.